pendapatan seorang pengemis ternyata sungguh menggiurkan. Makanya tak heran jika banyak orang dari daerah berbondong-bondong ke ibu kota hanya untuk mengharapkan belas kasih dari sesama. Dalam sehari, pengemis di kota bisa saja mengantongi penghasilan sampai jutaan. Dengan begitu, banyak cara dilakukan para pengemis untuk mendapatkan simpati. Ada juga yang tampil sedemikian menyedihkan, sampai mereka harus berbohong dengan menampilkan kondisi tubuh yang tidak sempurna. Berikut beberapa modus pengemis palsu yang terungkap. Satu, pura-pura berkaki buntung. Ini adalah trik paling klasik dari para pengemis. Selain berpakaian compang-camping, kalian tentu melihat ada banyak sekali orang-orang berkaki buntung yang meminta belas kasihan. Memang, secara logika orang seperti ini sulit mendapatkan pekerjaan karena keterbatasan fisik mereka dan kita wajib membantunya. Namun, benarkah semua pengemis berkaki buntung patut dikasihani? Tidak semua. Contohnya pengemis dalam video ini. Saat dirazia dan diminta polisi untuk membuka celananya, terbuktilah bahwa sebenarnya kakinya tidak putus, melainkan dilipat dan disembunyikan di balik celana yang dipakai double. Sungguh profesional trik yang mereka jalankan, karena semua orang yang melihat akan percaya bahwa kakinya benar-benar buntung. Dua, pura-pura tangan buntung. Seorang pengemis di pasar, baru saja ditangkap aparat kepolisian setempat karena berpura-pura tidak memiliki tangan alias tangannya buntung. Pengemis laki-laki tersebut menjalankan aksinya buat meminta belas kasihan warga tepat di depan pasar. Ia menunduk sambil melipatkan kedua tangannya di dada dan seolah ia menjadi tidak memiliki tangan. Banyak orang yang akhirnya menaruh belas kasihan pada pria ini dan memberikan sumbangan. Namun, petugas keamanan pasar setempat menaruh curiga pada pengemis. Seorang petugas lalu membuka kaos pengemis dan menemukan bahwa ternyata pengemis tersebut memiliki anggota tubuh normal. Merasa bahwa pengemis telah melakukan penipuan serta meresahkan warga, ia pun akhirnya ditangkap dan harus menerima pembinaan dari aparat kepolisian setempat. 3. Pura-pura buta. Ada saja yang dilakukan pengemis ini, agar mendapatkan bela kasihan dari masyarakat dengan memberikannya uang. Mereka pun mengemis dengan berperan sebagai orang buta atau tunanetra. Namun, aksi mereka diketahui aparat kepolisian. Awalnya ada orang yang merasa curiga melihat gerak-gerik mereka. Saat menginterogasi lebih dalam, akhirnya mereka mengaku sendiri matanya tidak buta dan langsung membuka kedua mata. Kan Bapak sehat nih, kenapa Bapak pura-pura buta, Pak? Gimana cara butanya? Jadi begitu cara butanya. Padahal nggak buta. Mereka pun dilakukan pendataan dan pembinaan untuk bekerja secara normal, secara fisik normal dan sehat seperti manusia pada umumnya. 4. Pura-pura hamil. Kita memang sudah seharusnya dan wajib untuk mengutamakan perlindungan bagi ibu hamil. Sang ibu sedang membawa nyawa lain di dalam tubuhnya, oleh karena itu kita harus memperlakukan ibu hamil dengan perhatian dan kasih sayang. Jika sedang berada di transportasi umum, ibu hamil dan orang tua akan diberi kursi prioritas khusus. Tapi, kalian perlu hati-hati jika ada ibu hamil yang meminta-minta di pinggir jalan. Dalam sebuah razia trik hamil ini memang sedang marak dilakukan agar meraih banyak simpati dan uang dari orang lain. Kepala Dinas Sosial mengatakan bahwa memang banyak perempuan yang berpura-pura hamil, karena pengemis yang sedang hamil biasanya akan lebih dikasihani. 5. Meminta dan memaksa. Mungkin karena semakin sedikit orang yang memberi atas nama belas kasihan, para pengemis memikirkan jalan lain. Mereka mulai memakai metode ancaman dan tidak jarang melakukan kekerasan. Jika Anda tinggal di daerah Jakarta, Tangerang, Depok dan sekitarnya, Anda pasti sudah sering melihat secara langsung aksi meminta-minta dengan mengancam seperti ini. Mama maksa baru nampak ini.
maksa, nggak dikasih dia maksa deh. Pengemis akan mengejar targetnya dan berorasi tentang hidup mereka yang susah. Lalu mereka meminta untuk menyumbangkan uangnya. Tidak jarang mereka memaksa meminta uang dengan meneriakkan kata-kata tidak sopan. Korban mereka biasanya remaja atau perempuan, karena kelompok ini biasanya gampang diintimidasi. 6. Eksploitasi anak. Jika kalian masih berpikir bahwa memberi uang kepada pengemis adalah solusi yang baik, mari renungkan yang satu ini. Para pengemis seringkali memanfaatkan anak mereka untuk meraih lebih banyak uang. Anak-anak yang rata-rata berusia 5-10 tahun tersebut dibiarkan berkeliaran di jalan yang ramai untuk meminta uang. Anak-anak ini sangat rawan menjadi korban kecelakaan lalu lintas. Mereka memang sengaja menggunakan jasa anak yang lebih kecil, karena jika anak sudah beranjak remaja, orang-orang tidak lagi kasihan dan uang yang dihasilkan menjadi sedikit. Kalian juga tahu bahwa pengemis seringkali membawa serta bayi mereka demi meraih simpati. Bayi tersebut digendong dan dibawa berpanas-panasan di jalan, di antara udara penuh asap dan polusi, dan para bayi itu selalu tampak tidur nyenyak meski jalanan demikian berisik. Kenapa bisa begitu? Para bayi ini konon diberi obat yang mengandung obat tidur agar tidak rewel ketika dibawa mengemis. Jika Anda memberi uang kepada para pengemis ini, modus seperti ini akan mereka tetap jalankan. Itulah 6 pengemis palsu yang terungkap yang tidak harus kita belas kasihani.